صيام ولا صلاة ولا عرفنا شيء من الأخلاق إلا بواسطة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو القائل: ما من شيء يقربكم من الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Muhdar memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kepada kita kekasih teragung kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan petunjuk kepada kita apapun yang bisa membuat baik agama maupun dunia kita dan bisa menjadi sebab keselamatan kita nanti di akhirat. Semoga Allah membalas baginda Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baik balasan yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi atas jasa-jasanya kepada umatnya. Tanpa Nabi Muhammad SAW kita tidak akan pernah tahu apa itu sholat, puasa, maupun akhlak. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kurang lebih artinya, tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga, kecuali aku sudah menunjukkannya kepada kalian. Dan tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke api neraka, kecuali aku telah memberikan peringatan kepada kalian. فإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل المحبة، وإلا كل يدعي المحبة، لكن ليس كلنا نعتني بإحياء سنته في بيوتنا، في مساجدنا، في حياتنا اليومية. فإحياء سنته دليل المحبة كما قال سيد المحبين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. Menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW adalah bukti nyata orang itu cinta pada Nabi. Setiap kita orang yang Islam, beriman, pasti ngaku cinta. Tidak ada yang nggak ngaku cinta pada Nabi Muhammad SAW. Cuman masalahnya tidak setiap kita, tidak semua dari kita itu memperhatikan sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan dan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi di rumahnya, di dalam aktivitas sehari-harinya. Padahal menghidupkan sunnah beliau itu bukti nyata cinta seseorang pada baginda Rasulullah SAW. Beliau bersabda dalam hadis, kurang lebih artinya, siapapun yang menghidupkan sunnahku berarti dia telah betul-betul mencintai aku. Dan siapapun yang betul-betul mencintai aku pasti akan bersamaku nanti ada di surga. Asas al-iman al-mahabbah. Qad qala sallallahu alaihi wasallam: la imana liman la mahabbata lahu. لابد تحب الله بامتثال أمره واجتناب نواهيه. تحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لابد من لازم محبتك للنبي محمد أن تحب أهل بيته لأجله، وتحب أصحابه لأجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتحيي سنته محبة فيه صلى الله عليه وسلم. محبة لإخوانك المسلمين أن تنصحهم إذا وقعوا في الغلط. رأيت من يسيء في صلاته، من يسيء الأدب في المجلس، تنصحه. هذه رحمة. ما نرى الصغار يسيئون الأدب في المجالس ونسكت، يخنهم من الطيبين. هذا ما هو خير، هذا شر. كما الإنسان يهمل أولاده، يخرج من غير إذن، يرجع من أين لا يدري، يظن هذه محبة وحرية. لا، هذا بغض والعياذ بالله. أو يعطي أولاده جوالات في سن الصغر، يظن هذه محبة. هذا بغض وعداوة. إذا كبر بيعاديك وبيعقك بعد ذلك، لأنك أهملته في صغره. ومن أهمل أولاده في الصغر عقوه بعد في الكبر. Pondasi iman itu adalah mahabbah, cinta. Jadi agama kita ini dibangun di atas pondasi cinta. Orang yang tidak punya cinta dalam hatinya berarti tidak punya keimanan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la imana liman la mahabbatalah.
tidak ada keimanan pada orang yang tidak memiliki rasa cinta, mahabbah. Cinta kepada siapa? Pertama, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cinta kepada Allah? Mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kedua, cinta pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cinta kepada baginda Rasulullah? Cintai keluarganya karena Nabi. Cintai semua sahabatnya karena Nabi. Hidupkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga, cinta kepada seluruh umat Islam. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada seluruh umat Islam, kepada setiap muslim? Di antara bukti cinta kepada sesama muslim, kalau ada seorang muslim melakukan perbuatan yang salah, dinasehati, ditunjukkan kepada yang benar. Misal ada seorang muslim, cara sholatnya keliru, harus diberitahu dengan baik. Jangan dibiarkan. Membiarkan dia melakukan sholat dengan salah, ini berarti tidak cinta kepada sesama muslim. Atau melihat ada orang ketika menghadiri majelis kurang sopan, ditegur dengan cara yang baik, itu cinta berarti kepada sesama muslim. Ini cinta. Adapun banyak kita saksikan ketika dalam majelis misalnya ada anak kecil berlaku kurang sopan, kok dibiarkan? Tidak diajari, tidak dididik, ditunjukkan kepada yang semestinya. Itu berarti orang tersebut tidak cinta kepada anak kecil tersebut. Banyak orang menganggap cekne si cili, kasihan, biarkan. Dikira itu cinta, enggak. Justru itu berarti orang itu benci pada anak tersebut. Kalau ada anak kecil melakukan tindakan yang enggak pantas, kok tidak ditegur oleh orang tuanya, ini orang tua yang benci kepada anaknya. Termasuk tanda orang tua enggak kurang cinta pada anak masih kecil, belum cukup umur, dikasih HP, dibiarkan main HP seenaknya begitu. Dianggap ini sayang. Enggak, itu hakikatnya benci kepada anak. Ini namanya abai kepada anak. Ada anak kurang sopan, tidak ditegur. Ada anak masih kecil, belum cukup umur, dikasih HP. Ini namanya abai kepada anak. Dan pastikan, ini kaedahnya. Orang tua yang mengabaikan anaknya ketika masih kecil, pastikan kalau besar jadi anak durhaka. Waliyahudillah. Su'ila Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ma haqqul ولدي على الوالد؟ قال أن يختار له أما صالحة وأن يحسن اسمه وأن يعلمه القرآن وشرع النبي محمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم. حينئذ قام بحق ابنه. إذا قام الأب بحق ابنه يقوم الابن فيما بعد إذا كبر بحق الأب. فاحرص على أن تقوم بحق ابنك حتى تدرك الثمرة. فبر الأبناء للآباء هو ثمرة من بر الآباء للأبناء. فاحرص على ذلك. واليوم الولد يصبح الصباح ويخرج من بيت الأب والأم لا يقبل يد أبه والده ولا والدته. أي ابن هذا؟ يخرج يخاف الأب أو الأم أن يقولوا إلى أين أو من أين. بعد ذلك يربى على الضياع. ليس هذه من الحرية الذي يعتقدها البعض. هذه من العبودية للنفس والهوى والشيطان. إنما الحرية هي أن تكون على تمام الأخلاق والآداب المتصلة بسيد المؤدبين المربين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanya, wahai Sayyidina Umar, apakah anak itu punya hak yang harus dilaksanakan oleh orang tuanya? Sayyidina Umar menjawab, iya, ada 3 hak seorang anak, setiap anak yang harus dilakukan oleh orang tuanya. Pertama, memilihkan ibu yang baik. Artinya ketika menikah, milih seorang wanita yang memang layak jadi ibu, pantas untuk jadi ibu. Kedua, ketika lahir dikasih nama yang baik. Ketiga, diajari Al-Quran dan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang tua yang melakukan 3 hal ini berarti dia telah melaksanakan hak-hak putra-putrinya. Dan orang tua yang melaksanakan hak-hak putra-putrinya, pastikan nanti ketika anak itu dewasa, anak itu akan memberikan hasil yang menyenangkan orang tua. Akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Kenapa? Orang tuanya melaksanakan hak.
Hasilnya anak itu nanti akan melaksanakan hak-hak orang tua, kewajibannya dia sebagai anak. Karena itu kita harus perhatian betul dengan hal ini. Karena bakti seorang anak kepada orang tua itu hanyalah hasil. Hasil apa? Hasil dari tanaman yang ditanam oleh orang tua. Orang tua kalau bakti kepada anak dengan melaksanakan 3 hal tadi, maka hasilnya apa? Anak akan berbakti kepada orang tua. Di zaman sekarang banyak orang tua ini kurang perhatian kepada akhlak putra-putrinya. Banyak anak pergi keluar rumah, datang ke rumah, tidak pakai salaman, cium tangan orang tuanya, dibiarkan saja. Anak model apa ya? Orang tua model apa seperti ini? Atau misalnya ada anaknya pergi, kemudian pulang, orang tuanya tidak nanyai dari mana, ngapain, bersama siapa, dibiarkan. Melba metu sakar PDW. Nah, ini anak seperti ini pastikan dianggap ini adalah kebebasan. Udah biarkan, biar dia bebas mandiri. Enggak, ini bukan kebebasan. Ini justru perbudakan kepada hawa nafsu dan kepada setan. Itu. Kebebasan yang sebenarnya, kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita betul-betul tunduk kepada adab dan akhlak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. دخل سيدنا ثوبان على النبي محمد صلى الله عليه وسلم شاحب اللون فقال يا ثوبان أبيك مرض؟ قال يا رسول الله ما بي مرض، لكن إذا مر يوم أو أيام لم أرك لم يطب لي طعام ولا منام، ففكرت إن لم أدخل الجنة فبعد أن أموت لم أرك يا رسول الله، وإن دخلت الجنة كنت في أعلاها وكنت في أسفلها دونك. فقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا ثوبان المرء مع من أحب، فتهلل وجه ثوبان رضي الله عنه فرحا وسرورا وبشر أصحابه بذلك أي بما سمع بالنبي محمد من ذلك الحديث. فاتخذت صحابة اليوم الذي سمعوا في ذلك الحديث من النبي محمد عيدا لهم، لأنهم قد أشربوا محبة النبي محمد. وكان السلف الصالح يربون أولادهم على محبة النبي محمد ويعلمونهم إياها بتعليم شمائل النبي محمد وأخلاق النبي محمد قبل أن يعلموهم الصلاة والطهارة. واليوم تجد الولد يكبر ما يحفظ نسب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرف أمور بسيطة من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف بعد إذا ما ربطنا أولادنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبسيرته وبالصالحين من خلفائه من العلماء العاملين، فإنهم سيقعون في مصيدة التي هي في هذا الزمن فتن كقطع الليل المظلم. هذه مصائد إبليس الخسيس وشباك إبليس الخسيس. كيف نحصن أولادنا ونحفظهم من هذه المصائد الخبيثة التي تظهر في آخر الزمان؟ وكل يوم في السوشيال ميديا ترون مصائد ومكائد للشيطان جديدة تظهر بربطهم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعليمهم قرآن النبي محمد وشرع النبي محمد وربطهم بالصالحين من العلماء العاملين المبتدين بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فحينئذ إذا ارتبطوا بهم سواء كانوا وقراءتهم ومطالعة مناقب الصالحين من الأولياء العلماء الذين ثبتوا على قدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون ذلك تحصين لهم عند نزول الفتن، أمان لهم عند الخوف. فالله يوفقنا وإياكم لتربية أولادنا على سنة النبي محمد ويجعل تربيتنا متصلة بتربية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Para sahabat itu kecintaan mereka pada Rasulullah SAW itu mendarah daging. Di antaranya adalah cerita tentang Sayyidina Thauban. Pernah suatu ketika Sayyidina Thauban ini terlihat pucat. Ketika menemui Rasulullah terlihat pucat. Akhirnya ditanya, Thauban, apakah kamu sakit? Kamu kok pucat? Sayyidina Thauban menjawab, tidak Rasulullah, saya tidak sakit. Hanya saja saya itu setiap kali 1 hari saja, apalagi kalau sampai beberapa hari, tidak memandang wajah indah Anda wahai Rasulullah SAW, maka aku tidak bisa makan dan tidak bisa tidur. Itu yang menyebabkan aku pucat.
Kemudian aku mikir, wahai Rasulullah, ini di dunia, aku tidak melihat sehari 2 hari, aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Padahal aku dengan mudah untuk menemui Anda, wahai Rasulullah. Memandang wajah Anda, wajah indah Anda, wahai Rasulullah. Aku mikir, nanti di hari kiamat bagaimana kalau di akhirat? Kalau seandainya naudzubillah aku masuk neraka, wahai Rasulullah, dipastikan aku tidak akan bisa memandang wajah indah Anda. Kalaupun aku masuk surga, wahai Rasulullah, tentu tempat Anda di tempat yang sangat tinggi bersama para nabi lainnya. Sementara aku di tempat yang berbeda, tidak ketemu Anda. Itu yang membuat aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Akhirnya aku pucat seperti ini. Apa jawaban Rasulullah SAW? Wahai Sauban, dengar baik-baik. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Karena itu hati-hati. Di hati kita ini cinta pada siapa? Siapa yang kita cintai di hati kita? Pastikan di akhirat Anda kumpul bersama dia. Karena itu hati-hati mencintai seseorang. Anda akan dikumpulkan dia di hari kiamat, di akhirat. Kalau Anda cinta pada Rasulullah SAW, Anda akan bersama Rasulullah SAW. Karena itu cinta pada Nabi ini sangat penting sekali. Jadi hadis tadi itu almar'u ma'nahab itu, Sayyidina Sauban setelah mendengar hadis ini wajahnya langsung ceria dan bahagia. Karena dia sadar di hatinya cintanya sangat kuat pada Rasulullah SAW. Dengan hadis ini berarti kabar gembira kalau dia nanti di akhirat akan kumpul bersama Rasulullah SAW. Hadis ini kemudian diviralkan oleh Sayyidina Sauban, disampaikan kepada para sahabat yang lain dan seluruh sahabat bergembira. Kenapa? Mereka juga kepikiran seperti Sayyidina Sauban. Mendengar hadis ini mereka akhirnya tenang, bahagia dan menjadikan hari di mana Rasulullah mensabdakan hadis tadi dijadikan hari raya. Hari istimewa. Karena itu ulama salaf itu sangat perhatian di dalam mendidik putra-putrinya sejak masih usia dini untuk kenal kepada Nabi. Untuk cinta kepada Nabi. Jadi sejak kecil itu sering diceritani Nabi. Fisiknya Nabi, wajah Nabi itu seperti ini, hidung indah beliau, mata indah beliau, lisan beliau, tangan beliau, jalannya beliau, duduknya beliau, tidurnya beliau, diajarkan akhlaknya beliau. Itu sejak masih kecil anak itu diajari itu, sebelum diajari wudu, toharoh, sebelum diajari sholat. Itu yang harus diajarkan kepada putra-putri kita, karena dengan begitu anak itu akan kenal kepada nabinya dan cinta kepada nabinya. Setelah itu diajari wudhu, sholat, ya langsung dijaga baik-baik. Kenapa? Dia tahu ini adalah amalan baginda Rasulullah SAW, orang yang telah dicintai sebelumnya. Kita di hari ini sangat disayangkan, banyak anak sudah tumbuh dewasa, ditanya nasabnya Nabi nggak paham, apalagi sejarah hidupnya yang detail, nggak tahu sama sekali. Pastikan kalau kita tidak mengaitkan putra-putri kita dengan baginda Rasulullah SAW, tidak dikenalkan pada Rasulullah, tidak dicintakan pada Rasulullah, tidak dikenalkan pada para ulama, wali-walinya Allah, orang-orang pilihan Allah yang mereka adalah hakikatnya penerus baginda Rasulullah SAW, pastikan anak ini akan menjadi seperti hewan buruan yang diburu oleh kesesatan-kesesatan yang banyak muncul di zaman akhir. Di zaman ini kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Hal yang bisa menyebabkan orang itu menyimpang dari jalurnya baginda Rasulullah SAW. Apalagi kalau kita buka medsos, banyak di situ video-video pendek, tulisan-tulisan yang membuat kita sadar atau tidak menyimpang dari jalannya baginda Rasulullah SAW. Tidak mencintai Rasulullah SAW, penerus Rasulullah SAW. Banyak sekali. Bagaimana caranya biar generasi yang sekarang itu selamat? Walaupun fitnah bertebaran di mana-mana. Biar putra-putri kita selamat. Apa vaksinnya? Apa pelindungnya, bentengnya? Tidak lain satu, dikenalkan pada Nabi Muhammad SAW. Dibuat dia cinta kepada Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Satu. Kedua, diajari Al-Quran dan diajari syariat Nabi Muhammad SAW sejak usia dini. Kemudian yang ketiga, dikenalkan kepada para ulama dan orang-orang soleh. Sering diceritakan cerita-cerita orang soleh. Misalnya kalau di Pasuruan kita ceritakan misalnya Kiai Hamid atau yang lain. Kenalkan mereka kepada orang-orang soleh. Buat mereka cinta kepada orang-orang soleh. Dengan 3 hal ini, dikenalkan pada Nabi, dicintakan pada Nabi. Diajari Al-Quran dan syariat Nabi Muhammad SAW.
dikenalkan pada para ulama, wali-walinya Allah, orang-orang soleh, dicintakan pada mereka. Pastikan fitnah sebanyak apapun yang bertebaran di dunia nyata maupun di dunia maya, penyimpangan-penyimpangan apapun yang terjadi di seluruh dunia ini, putra-putri kita akan aman, selamat. Tidak akan goyah imannya sama sekali. Karena kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan pertolongan pada kita untuk bisa mendidik putra-putri kita dengan benar seperti pendidikan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إذا ثبتت محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القلب حينئذ قام العبد بحقوق الوالدين، بحقوق الجيران، بصلة الأرحام، وهذه أسباب تطيل الأعمار وتوزع الأرزاق كما أخبر بذلك محبوب الخلاق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أخبرنا بأسباب تكفر الذنوب سهلة لكل إنسان يفعلها. من واظب على لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحمد لله على كل شيء قدير 10 بعد صلاة الصبح و10 بعد المغرب غفر الله له ولو كان مثل زبد البحر. من قال اللهم أجرنا من النار 7 مرات بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب كان حقا على الله أن يجيره من النار. هكذا أخبرنا الحبيب المختار محمد صلى الله عليه وسلم. من واظب على آية الكرسي بعد كل فريضة، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن بينه وبين الجنة إلا ايش بينه وبين دخول الجنة؟ الموت بس. هذا لك هو أعمال بسيطة لكن الإنسان يشغل عنها بسبب الوساوس. قد يسلم الإنسان ويخرج، يذكره الشيطان أشياء كما أخبر بذلك النبي. خصلتان كثير أجرهما يسير فعلهما قليل من يفعلهما. ما هو؟ الأذكار قبل المنام والأذكار بعد الصلاة. الشيطان يشغلك عنه. أجرها كبير كثير وحصنها كبير لكن الشيطان يهمل ذلك. فلا بد أن يكون لك ورد كل يوم من قراءة القرآن، ورد من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وورد من الاستغفار. حينئذ بتتحصن وبتحصن نفسك وأولادك. فإن الإنسان إذا تحصن عمت دائرة التحصين على نفسه وعلى أهل بيته حتى يبتعد عنك الشيطان ووساوس الشيطان، فتكون خواطرك خواطر الرحمن، فتقرب من حزب الرحمن وتبتعد عن حزب الشيطان، فيتولاك الرحمن بلطفه وبنصرته فالله وبرحمته. فالله يوفقنا وإياكم لاتباع حبيب محمد صلى الله عليه وسلم ويلطف بنا يا رب العالمين، ويجعل هذا عيد ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من أبرك الأعياد علينا وعليكم. إن شاء الله تأتي العيد الأخرى وقد تحولت صفاتنا السيئة إلى صفات حسنة، وانتقلنا من حسنة إلى أحسن بجاه سيد المحسنين القائل إن أحسن الحسن الخلق الحسن، والذي يريد أن يحوز خير الدنيا والآخرة فليلزم التقوى والخلق الحسن، فحينئذ يحوز خير الدنيا وخير الآخرة. بهذا أخبرنا جد الحسن محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الله يوفقنا لكل حسن ويبارك لنا في الأعمار ويجعل مصروفه بالطاعات، طاعات الله سبحانه وتعالى وطاعة النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم، ويبارك في الأولاد ويحفظهم ويرزقهم ولا يضرهم، ويرزقنا ويوفقهم لطاعة الله سبحانه وتعالى ويرزقنا برهم. فإن هذه الدعوة من واظب عليها بعد كل أذان يرزقه الله ذرية صالحة بارين يمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي، فيحرص الإنسان أن يكون سببا في هداية أولاده لا سببا في تعاستهم. فإن الإنسان إذا دعا على ابنه أفسده، وإن دعا له فإنه يسعد بتلك الدعوة. وقد يغضب الإنسان فيدعو على أبنائه فحين ذلك لحمقه وغبائه لأنه يساهم في إفسادهم. العاقل لا، بدل ما يخرج الكلمة سيئة يخرجها طيبة، لأن إفسادهم يعود عليك بالوبال. لكن إذا دعوت لهم بالصلاح لعل أن تصادف باب الفتاح مفتوح، فحينئذ تصادف دعوة مستجابة فيصلح الله لك الأولاد والذرية. الله يرزقنا ذرية صالحة وقلوب مؤمنة طائعة بجاه النبي محمد وآله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Cinta kepada Nabi itu kalau mengakar dalam hati,
kuat dalam hati. Anak kita sejak usia dini ditanamkan rasa cinta yang kuat pada Nabi. Pastikan anak itu akan melaksanakan hak orang tua otomatis. Akan melaksanakan hak tetangga, melaksanakan hak kerabat, dan melaksanakan hak-hak ini bisa melancarkan rezeki dan memanjangkan umur dan juga melebur dosa. Juga kemudian beliau menasihatkan pada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Amalan sehari-hari ini diantaranya adalah setiap habis sholat maghrib, seperti yang biasa kita baca setiap hari, ini dibaca setiap habis sholat maghrib dan subuh. Sebelum merubah posisi kaki setelah salam dari sholat, jangan dirubah dulu posisi kaki, baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Jangan dirubah dulu kakinya. Ini dosa Anda walaupun sebanyak buih lautan akan diampuni oleh Allah SWT. Amal yang ringan pahalanya besar, tapi jarang yang melakukan. Kemudian juga ini setelah habis sholat subuh dan sholat maghrib. Begitu juga Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Sama setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Anda kalau rutin baca ini, pastikan Anda akan diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian juga baca ayat kursi sehabis setiap sholat 5 waktu. Ini bukan hanya maghrib, isya, maghrib dan subuh, tapi setiap sholat 5 waktu. Jangan lupa untuk baca ayat kursi setelahnya. Kenapa? Orang yang rutin menjadikan wirid setelah sholat ayat kursi tidak ditinggalkan, maka untuk masuk surga syaratnya cuma satu. Apa? Tinggal mati. Mati langsung OTW surga. Langsung, tanpa hambatan. Ini amal-amal yang ringan, pahalanya besar, cuman banyak orang yang terpengaruh bisikan setan tidak mau melakukannya. Setelah salam mencolot, lamjing. Salam langsung melencing. Dalam hadis diterangkan, ada 2 perbuatan pahalanya sangat banyak dan sangat ringan untuk dilakukan, tapi yang melakukan jarang. Apa? Dzikir sebelum tidur dan dzikir setelah sholat, yaitu baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Nah, jadi ini rutinkan ini. Pahalanya sangat besar, waktunya hanya singkat, ringan, tidak sulit, tapi yang melakukan jarang, eman-eman. Yaitu setiap mau tidur dan setiap habis sholat, baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar bisa 33 atau 34. Ini selalu baca setiap mau tidur dan setiap habis sholat 5 waktu. Pahalanya sangat besar tapi jarang yang melakukan. Dan kita ini setiap kita harus punya wirid harian yang diistiqomai. Wirid baca Al-Quran, harus setiap hari baca Quran, diistiqomai. Wirid sholawat dan salam pada Rasulullah SAW dan zikir-zikir yang lain. Jika kita setiap hari baca Quran, setiap hari sholawat dan salam pada Rasulullah SAW, setiap hari zikir, setan akan jauh dari Anda. Sehingga setan tidak bisa membisikkan pikiran-pikiran jelek kepada Anda. Justru yang datang adalah pikiran-pikiran baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Anda akan selalu berada dalam perlindungan Allah, kelembutan Allah, rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjadikan kita orang yang beruntung. Dan semoga hari raya ini, peringatan Maulid Nabi ini adalah hari raya. Hari raya ini jadikan hari raya yang paling berkah untuk kita, yang membawa keberkahan besar untuk kita. Dan insya Allah nanti di tahun depan ketika datang hari yang sama seperti ini, keadaan kita sudah dirubah oleh Allah. Yang asalnya jelek menjadi baik, yang asalnya baik semakin menjadi baik lagi dengan barakah Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis yang sangat penting untuk kita renungkan dan kita amalkan adalah inna ahsanal hasan al khuluqul hasan. Sebaik-baik perkara yang baik adalah akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik, orang itu akan mendapatkan seluruh kebaikan dunia maupun akhirat. Jadi ada 2 perbuatan yang jika ini kita lazimi, maka dipastikan kita akan menjadi orang yang selalu mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Pertama, takwa kepada Allah, dan kedua adalah berakhlak yang baik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan segala kebaikan, memberkati umur kita, membantu kita taat kepada Allah dan baginda Rasulullah SAW. Dan semoga Allah memberkati putra-putri kita. Beliau tadi mengijazahkan doa, ini yang sangat mujarab, dibaca setiap habis adzan.
Jadi kalau ada orang adzan, disimak, dijawab, kemudian baca doa adzan, dan jangan lupa baca doa ini. Terserah mau direkam monggo. Yang bawa HP bisa direkam. Ini doa sangat mujarab. Walaupun anak itu asalnya durhaka, akan berangsur-angsur menjadi anak yang berbakti. Anak yang nggak baik akan berangsur-angsur jadi baik. Ini sangat penting bagi setiap orang tua untuk melazimi doa ini. Setiap kali ada adzan, disimak, dijawab, kemudian baca doa adzan yang umum, semua kita hafal, kemudian baca doa ini, yaitu Allahumma barik li fi auladi, wahfadhum warzuqhum, wala tadurrahum, wa waffiqni wa waffiqhum li ta'atik, warzuqni birrahum. Saya ulang satu kali lagi. Allahumma barik li fi auladi wahfadhum warzuqhum wala tadurrahum wa waffiqni wa waffiqhum li ta'atika warzuqni birrahum. Terjemah singkatnya, ya Allah berkatilah untukku putra-putriku. Karuniakan rezeki yang lapang kepada mereka. Jaga mereka. Jangan datangkan mara bahaya kepada mereka. Bantu hamba dan putra-putri hamba untuk taat kepadamu. Untuk taat kepadamu dan karuniakan kepada hamba bakti mereka. Ini dirutinkan. Setiap kali habis baca doa dan insya Allah putra putri kita seperti apapun kelakuannya, seperti apapun bangkangnya, akan berangsur-angsur menjadi putra putri yang baik, yang saleh salihah, berbakti kepada orang tua, nurut kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Dan satu yang paling bahaya, jangan sampai dilakukan orang tua. Jangan pernah mendoakan jelek anak. Seperti apapun kelakuannya, greget noise kayak apapun, jangan sampai keluar dari lisan ayah, apalagi ibu, doa jelek untuk anak. Kalau Anda mendoakan jelek anak Anda, maka anak Anda akan semakin rusak dan Anda akibatnya. Doakan baik, sejengkel apapun, doakan baik. Maka insya Allah seiring berjalannya waktu anak itu akan berangsur-angsur menjadi baik. Kita ini harus membantu putra putri kita menjadi anak yang baik dengan sering-sering mendoakan baik dan jangan pernah mendoakan jelek. Doakan baik, barangkali ketika kita berdoa, pintu rahmat Allah sedang terbuka, akhirnya putra putri kita berubah secara drastis menjadi anak yang baik. Semoga Allah mengkaruniakan kepada kita keturunan yang soleh solehah. Amin.